مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجره متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Sholeh Sakola, mata'allahu ta'ala fi tuli hayatih wa ulumi wa umrih wa atala umrahu fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa adama sihatahu, amin ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahumullah, thumma i'lam anna jami'a hadhihi takbirati sunnatun law tarakaha amdan aw sahwa la tabtul salatuhu. Al-Imam Nawawi menyimpulkan kajian yang telah kita bahas tentang takbiratul ihram. Beliau simpulkan bahwa sesungguhnya seluruh takbir di dalam solat hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihramnya wajib, selain dari takbiratul ihram hukumnya sunnah. Seandainya ada yang tidak sengaja ataupun sengaja, baik dia lupa atau sengaja tidak melakukan takbir di dalam solat selain takbiratul ihram, la tabtul solatu, solatnya tidak batal. Misalnya kita mau ruku, tanpa kita mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita ruku, itu sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Tidak mendapatkan pahala sunnah. Ini berbicara hukum batal atau tidak batal solatnya. Tapi kalau takbiratul ihram batal. Makanya Imam Nawawi mengatakan, seandainya dia meninggalkan takbir dengan sengaja ataupun lupa, tidak membatalkan solatnya. Dan seandainya dia lupa, tidak perlu sujud sahwi. Lupa takbir selain takbiratul ihram di dalam solat, maka wala yasjud li sahwi, tidak perlu dia sujud sahwi. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Kalau sengaja dia tinggalkan, batal solatnya. Fa innaha la tan'aqidu as-salatu illa biha bila khilaf wallahu alam. Karena takbiratul ihram itu jika tidak dilakukan, maka solat tidak terlaksana secara sempurna. Oleh sebab itu
hukumnya adalah wajib. Takbiratul ihram hukumnya wajib karena ruknun min arkanis shalah, dia masuk daripada rukun salat. Setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita disunnahkan membaca doa istiftah. Makanya setelah itu Imam Nawawi menjelaskan bab berikutnya. Jadi beliau menjelaskan itu berurutan, tartib. Mulai dari takbir dulu, nanti sampai salam. Secara berurutan beliau jelaskan di bab salat. I'lam annahu qad ja'at fihi ahaditsu katsiratun yaqtadi. Ketahuilah bahwa doa yang dibaca setelah takbiratul ihram itu banyak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa selepas kita takbiratul ihram yang kita kenal dengan doa istiftah atau iftiftah. Riwayat pertama dikumpulkan oleh Imam Nawawi, jadi namanya Majmu'atun Nusus, dari beberapa hadis yang membahas isi dari doa istiftah itu dikumpulkan satu persatu oleh Imam Nawawi, kemudian dihimpun menjadi satu. Di antara doanya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat pertama, doa istiftah. Biasa kalau kita sering bacakan pakai inni wajahtu, ya, inni wajahtu. Ada di salah satu kitab berjudul Bahrul Madhab mengatakan lebih afdol kita tambah inni wajahtu karena sesuai dengan teks doa yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim doanya pakai inni wajjahtu wajhi. Walaupun di dalam riwayat hadis doa ini dibaca ketika kurban, tapi ada hadis-hadis syawahid wa dawabit, ada hadis-hadis yang meriwayatkan Nabi juga ketika membaca doa istiftah menggunakan kata inni, sebagaimana hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir istiftah as-salat yukabbir. Beliau ketika memulai salat membaca takbir kemudian membaca doa inni wajjahtu wajhi lilladzi ila akhir doa. Dan itu di saat salat. Riwayat kedua dari sahabat namanya Abu Rafi'. Abu Rafi' juga menyatakan Nabi ketika memulai sholat, substansi daripada hadis tersebut menyatakan Nabi membaca inni wajjahtu wajhi. Riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Jadi mau pakai inni wajjahtu bisa, langsung juga wajjahtu bisa. Kalau di Al-Adhkar ini tidak pakai inni. Imam Nawawi langsung menyebutkan dengan wajjahtu. Tapi di riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah menyebutkan dengan kata inni wajjahtu. Kemudian dilanjutkan doanya Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant
wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant, labbaik wa sa'daik. Ini juga doa istiftah. Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik, ana bik wa ilaik, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaik. Riwayat kedua, doa istiftah, kalau tadi boleh kita himpun, sekali baca panjang seperti itu, bisa kita pisah-pisahkan. Atau yang kedua, kita membaca dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khatoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma gsilni min khatoya bithalj wal ma' wal barad. Fa kullu hadha madhkur thabitun fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan semua doa tadi diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jadi ada hadisnya. Dan hadisnya thabit fi sahih an Rasulillah. Ada di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lainnya doa istiftah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi membaca subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk, rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi asanid dhaifah. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang lemah menurut para ulama hadis. Wa dha'afahu Abu Daud wa Tirmizi wal Baihaqi, dan didoifkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi. Jadi riwayat yang saya bacakan tadi, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka, itu juga doa istiftah, namun menurut ulama hadis riwayatnya lemah. Tapi kalau mau diamalkan boleh, karena masuk bab fadailil a'mal, masuk bab tentang masalah fadilah-fadilah amal. Imam Nawawi menyatakan, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wasyarru laisa ilaika. Nah, di sini di dalam doa istiftah riwayat yang sahih ada kalimat di dalam doa tersebut yang menyatakan keburukan tidaklah berasal darimu, dari Allah. Keburukan tidak kepadamu. Nah, ini menyangkut masalah akidah. Maka ini satu pembahasan khusus tentang ilmu tauhid. Tentang ilmu tauhid. Kata Imam Nawawi, fa'lam anna madhhab ahli al-haq minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'i muslimin anna jami'al kainati khairaha wa syarraha naf'aha wa darraha kullaha minallahi subhanahu wa ta'ala wa bi iradatihi wa takdirihi. Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa madhab yang benar dari ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam, dari kelompok sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka dari ulama kaum muslimin, seluruhnya sepakat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik itu sifatnya baik ataupun buruk, manfaat ataupun mudarat, seluruhnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk segala sesuatu yang sifatnya buruk, itu dari Allah menurut jumhur ulama. Tapi kenapa di sini doanya Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaika, keburukan itu tidak kepadamu.
keburukan itu tidak kepadamu. Imam Nawawi menyebutkan alasannya, seorang ulama bernama An-Nadhr bin Syamil dan para imam lainnya mengatakan alasan pertama yaitu wasyarr la yutaqarrabu bihi ilaika. Makna doa tersebut, keburukan tidak bisa kita jadikan sesuatu yang bisa membuat kita dekat kepada engkau, kepada Allah. Jadi makna asyarr laisa ilaika, makna pertama artinya keburukan itu tidak bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, la yas'ad ilaik innama yas'ad al-kalamu at-thayyib. Perbuatan buruk tidak sampai kepada Allah, tapi perbuatan yang baik itulah, kalimat yang baik itulah yang sampai kepada Allah. Alasan ketiga, la yudafu ilaika adaban. Doa tersebut mengandung adab. Kita beradab kepada Allah walaupun itu dari Allah. Seperti kita mengatakan Allah itu khaliqul khanazir, sang pencipta babi-babi. Nah itu adabnya tidak baik, walaupun hakikatnya babi juga termasuk ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan di surat Al-Fatihah, ketika Allah Ta'ala nyatakan saya berikan kepada kalian nikmat, kepada mereka nikmat, kepada kalian nikmat, kepada engkau nikmat, selalu Allah katakan an'amtu alaika, an'amtu alaihim. Di Fatihah an'amtu alaihim. Kalau di ayat yang lain an'amta alaihim. Di Fatihah an'amta alaihim. Di ayat yang lain an'amtu alaihim. Saya berikan nikmat kepada kamu, saya berikan nikmat kepada kalian, saya berikan nikmat kepada mereka. Ketika sebutkan nikmat, Allah sebutkan dirinya. Kalau di Fatihah, engkau berikan nikmat kepada mereka. Tapi ketika sifatnya tidak baik, marah, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan ghadibtu alaihim. Allah tidak sebutkan saya marah kepada mereka, tapi kata saya itu dihapus, tidak disebutkan oleh Allah. Sebagai bentuk adab, segala kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, keburukan kita tidak nisbatkan kepada Allah, walaupun hakikatnya segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebutkan alasan yang ketiga, yaitu bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu ya khaliqasyarr, maka tidak boleh kita mengatakan ya khaliqasyarr, wahai zat yang menciptakan keburukan. Hakikatnya dari Allah, tapi kalimat ini tidak layak diucapkan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana khaliqahu, walaupun Allah yang menciptakannya, kama la yuqalu ya khaliqal khanazir, sebagaimana kita tidak mengatakan wahai zat yang menciptakan babi-babi, wa in kana khaliqaha, walaupun Allah yang menciptakannya. Kemudian yang keempat, warabbi laisa syarran binisbati ila hikmatika fa innaka la takhluq syai'an abatha. Yang keempat, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah karena di setiap keburukan itu ada hikmah yang tersembunyi, yang ada kebaikan di dalamnya yang makhluk tidak mengetahuinya. Nah itu makna daripada masalah doa. Doa yang Nabi katakan asyarr laisa ilaik. Doa istiftah, asyarr laisa ilaik, keburukan tidak berasal darimu. Itu maknanya 4. Di dalam ilmu kalam, ini satu bidang ilmu yang sangat penting karena menyangkut akidah seorang muslim. Disebut dengan ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyah bil adillati yaqiniyah al-aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kulla syak. Itu satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan keyakinan-keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan sifatnya akal dan kutipan-kutipan nas. Tujuannya ilmu tersebut menghilangkan keraguan di dalam hati dan pikiran kaum muslimin.
Ada pembahasan di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, namanya af'alul khalqi. Namanya af'alul khalqi. Apa itu af'alul khalqi? Apakah perbuatan-perbuatan makhluk itu terjadi atas kehendaknya makhluk, ataukah perbuatan-perbuatan makhluk itu yang menciptakannya adalah Allah? Ini jadi pembahasan khusus di dalam ilmu kalam. Saya catat rangkuman yang penting biar kita punya gambaran tentang masalah ini, karena ini menyangkut masalah akidah. Saya minta perhatikan, kalau salah ini saya gak tanggung jawab. Menyangkut akidah, dan ini sudah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh para ulama. Kita akidahnya nisbat kepada Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidiyah, yang masih menjadi pegangan mayoritas para ulama sejak zaman dulu sampai saat ini. Bab ini dinamakan af'alul khalqi, perbuatan makhluk yang kita lakukan, gerak, diam, berjalan, duduk. Ini apakah perbuatan ini berasal dari diri kita, ataukah Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan itu? Disinilah permasalahan yang dibahas oleh para ulama ahlul kalam. Di dalam Al-Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Ayat ini juga dikuatkan dengan ayat yang lainnya, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ayat ini dengan jelas menyatakan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan kita. Ini pemahaman mayoritas ulama Asy'ariyah. Tapi nanti ada perbedaan dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu fatalism. Jadi sudah tidak ada potensi usaha dari manusia. Percuma manusia berusaha kalau Allah sudah takdirkan demikian, sehingga yang terjadi adalah fatalism. Mereka menjadi orang yang berputus asa, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Itu nama firqahnya Jabariyah. Ada yang lawannya namanya Qadiriyah, bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan makhluknya, tapi makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, tawassut, di tengah antara kedua itu. Posisinya di tengah. Kalau Qadiriyah dan Jabariyah, sebagian ulama ahli sunnah mengatakan pemahamannya menyimpang. Karena dikatakan kalau kita yang menciptakan perbuatan kita, maka ayat ini akan fungsinya hilang. Sedangkan Allah nyatakan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan makhluk. Atau Jabariyah sebaliknya, manusia punya usaha tidak ada memberikan manfaat, sehingga yang terjadi juga mereka fatalism, sudah tidak melakukan usaha dan ikhtiar. Ini juga keliru. Nah, disinilah dibahas oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah af'alul khalqi, perbuatan makhluk ini apakah dari ciptaannya Allah ataukah kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Menyangkut dengan masalah takdir. Masalah takdir. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini masyhur, hadis yang sangat populer. Fa akhbirni anil iman
wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang iman. Nabi menjawab, qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Nabi menjawab, iman adalah engkau percaya dan beriman kepada Allah, kepada seluruh malaikat, seluruh kitab-kitabnya, seluruh rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Saya kumpulkan dari beberapa kitab, mulai dari kalangan ahli tafsir. Bagaimana keyakinan mereka tentang af'alul khalqi, perbuatan makhluk. Saya sebutkan 5 kitab tafsir di sini. Yang pertama, ahli tafsir yang paling lama masanya, masuk kepada masa salaf, lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, yaitu Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menyatakan dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah, Allah menciptakan segala sesuatu. Beliau katakan, fallahu khaliqukum wa khaliqu awthanikum wa khaliqu kulli syai'in. At-Tabari mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan berhala-berhala kalian. Maknanya berhala-berhala kalian itu bukan Tuhan, itu juga makhluk. Maknanya seperti itu. Berhala yang kalian anggap Tuhan, karena ayat ini konteksnya berbicara tentang orang-orang musyrik yang menganggap patung-patung itu Tuhan. At-Tabari mengatakan, padahal patung-patung itu juga adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan. Nah, poin ketiga ini yang penting. Wa khaliqu kulli syai'. Wa khaliqu kulli syai'. Dan dia Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada batasan. Segala sesuatu termasuk perbuatan kita. Tafsir yang berikutnya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau ulama ahli tafsir tapi juga ahli ilmu kalam, ahli teologi. Beliau mengatakan ayat tersebut bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Annal mu'tazilata za'amu annal hayawanati takhluqu harakatin wa sakanatin. Golongan Mu'tazilah meyakini bahwa hewan menciptakan gerakan-gerakannya, hewan menciptakan diamnya. Pemahaman Mu'tazilah bahwa hewan dia bergerak, dia diam, itu bukan dari Allah, tapi dari hewan itu sendiri. Seperti bergerak diam, allati yakhluquha Allah Ta'ala. Wa ala hadha taqdir faqad ja'alu lillahi syuraka. Beliau katakan, kalau keyakinannya seperti ini, kita meyakini bahwa hewan bergerak karena dari hewannya yang menciptakan gerakan tersebut. Hewannya dia diam, diamnya hewan itu dari perbuatan hewan tersebut. Allah tidak mampu melakukan itu, Allah tidak masuk ke wilayah itu. Kata Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, maka ini adalah satu pernyataan yang menjadikan Allah ada sekutunya. Satu bentuk pernyataan yang kita menjadikan Allah ada sekutunya. Maknanya sekutunya apa? Oh, ternyata ada kekuatan selain Allah. Padahal kan kita sering baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ini perhatikan baik-baiknya. Saya juga takut nanti salah direkam soalnya.
Maknanya salah di sini ini memang sensitif, tapi karena bab ini harus disampaikan. Kalau ilmu akidah ini bagi ulama yang mendalami ilmu akidah, risikonya lebih besar dari ilmu yang lain. Kalau ilmu fikih hanya bicara halal, haram, makruh, sunnah. Tapi kalau ilmu akidah ini salah, dia bicara bukan halal haram lagi, sesat, menyimpang, kafir, murtad, zindik, begitu, fasik. Nah ini saya hanya sampaikan pandangan ulama, karena bertepatan dengan doa istiftah yang butuh penjelasan, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan harus butuh penjelasan panjang. Jadi kalau kita menganggap hewan itu bergerak dari kekuatan hewan itu sendiri, hewan itu memangsa dari kekuatan hewan itu sendiri, berarti kekuatan Allah tidak hadir pada waktu itu. Maka ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itu yang dipermasalahkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kayaknya ini Fakhruddin Ar-Razi Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan kalau kita percaya gerakan-gerakan dari hewan ini dilakukan oleh kekuatan hewan itu sendiri, dikhawatirkan ada sekutu Allah lainnya yang memiliki kekuatan. Wa ma'lum anna Allah Ta'ala innama dzakara hadhil ayah fi ma'radi dzam wal inkar fadallat hadhil ayah ala anna al-'abda la yakhluq fi'la nafsihi. Ini kalimat bagus. Beliau tutup dengan kalimat ayat ini, ayat tadi yang menyatakan Allah menciptakan segala sesuatu, itu menunjukkan bahwa hamba Allah tidak mampu menciptakan perbuatan untuk dirinya sendiri. Kita tidak mampu menciptakan kekuatan bagi kekuatan diri kita sendiri, tidak mampu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ulama tafsir yang ketiga, Imam Qurtubi, yang lahir tahun 600 Hijriah, wafat 671 Hijriah. Saya singkat, langsung saya terjemahkan. Beliau mengatakan orang-orang Qadiriyah menganggap bahwa khalaqu kama khalaqallah. Orang-orang Qadiriyah mengatakan dan menganggap, beranggapan bahwa mereka itu mampu menciptakan sesuatu sebagaimana Allah menciptakan sesuatu. Jadi kalau mereka dapat rizki karena mereka rajin usaha, dapat rizki kaya raya, mereka tidak mengatakan alhamdulillah kepada Allah secara hakiki. Kenapa? Lah ini usaha saya, kan Allah tidak ada di situ. Ini kan kekuatan saya, Allah tidak terlibat dalam kekuatan ini. Itu pemahaman sederhana orang-orang Qadiriyah. Tafsir yang berikutnya, ini pendekatan tasawuf. Tafsir berikutnya ini disusun oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Lahir tahun 1217 Hijriah, wafat 1270 Hijriah. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan makhluk, perbuatan-perbuatannya makhluk Allah itu juga makhluk. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan makhluk itu juga makhluk. Kalau perbuatan itu makhluk, berarti ada yang menciptakannya. Siapa? Khalik Allah. Ini pernyataan Imam Al-Alusi Al-Baghdadi. Sekali lagi beliau katakan, anna af'alal ibadi makhluqatun lahu ta'ala. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba atau perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk. Perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk. Kitanya makhluk, perbuatan kita juga makhluk. Kalau perbuatan kita makhluk, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tafsir yang terakhir, tafsir kontemporer, ulama asal Tunisia, namanya Ibnu Ashur, lahir tahun 1296 Hijriah, wafat 1394 Hijriah. Dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan bahwa wa anna Allah huwal mutawahhidu bil khalqi al-qahharu likulli syai'in dunah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia satu-satunya yang menciptakan makhluk dan menundukkan segala sesuatu selainnya. Sekarang kita pindah kepada akidah ahli hadis. Tadi para ahli tafsir Al-Quran. Sekarang akidah dari muhaddithin, orang-orang yang ahli dalam ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada seorang ulama bernama Ibnu Daqiq Al-Id, lahir pada tahun 625, wafat 702 Hijriah. Ketika menjelaskan hadis Nabi, beriman dengan takdir baik dan buruk. Apa beliau jelaskan di sini? Wa annahu wahidun haqqun samadun fardun khaliqu jami'il makhluqat mutasarrif fi ma yasha yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Khaliqu jami'il makhluqat, Allah menciptakan seluruh makhluk, termasuk mutasarrif, gerakan-gerakan mereka, termasuk gerakan-gerakan mereka. Yasha'u yaf'alu fi mulkihi ma yurid, Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya yang Ia inginkan, karena Allah fauqal qawanin, di atas hukum. Allah tidak terkena hukum. Kita makhluk terkena hukum. Allah di atas hukum, bebas mau lakukan apa bisa. Fa'alun lima yurid, Allah melakukan apapun yang Ia kehendaki. Itu sifatnya absolut, mutlak. Kalau golongan Mu'tazilah mengatakan orang yang hidupnya melakukan amal soleh, amal baik, meninggal husnul khatimah, maka Allah wajib memasukkan dia ke dalam surga. Kalimat wajib inilah yang ditentang. Allah gak punya kewajiban. Allah gak boleh dipaksa. Kalau Allah mau masukkan orang ini ke neraka, bisa tidak? Bisa. Haknya Allah. Surganya milik Allah, neraka milik Allah, kita makhluknya Allah. Tapi kalau Mu'tazilah beranggapan Allah wajib memasukkan mereka ke dalam surga. Orang jahat Allah wajib memasukkan mereka ke dalam neraka. Kalau Asy'ari, kita tidak mengatakan begitu. Allah dengan kehendaknya bisa memasukkan orang itu ke surga dengan rahmatnya. Dengan kehendak Allah juga bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Bukan wajib Allah memasukkan ke surga atau ke neraka. Karena Allah di atas hukum. Tidak ada yang mengatur Allah. Khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ulama kedua ahli hadis bernama Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyatakan hal yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta dengan ketetapannya, takdirnya, sesuai apa yang diinginkannya. Allah yang atur semuanya. Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah berjudul Al-Wafi, karya Dr. Mustafa Dib Bugha dan Dr. Muhyiddin, mereka menyatakan bi anna kullama yajri fi hadzal kaun huwa bi taqdirillahi ta'ala wa iradatihi. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, itu semua daripada kehendaknya Allah dan keinginannya Allah. Sekarang akidahnya para sufi. Tadi ahli tafsir sudah.
ahli hadis sudah. Ternyata sama, ahli tafsir, ahli hadis sama. Sekarang golongan irfani, orang-orang tasawuf. Ternyata saya dapati satu kitab itu menyatakan, kitabnya berjudul At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, karya Imam Al-Kalabadhi yang wafat tahun 380 Hijriah. Mereka mengatakan akidahnya para sufi, Al-Haris Al-Muhasibi, Imam Junaid Al-Bughdadi, Bishr Al-Hafi, Al-Imam Sari As-Sakati, Ma'ruf Al-Karhi, dan sufi-sufi yang hidup di masa salaf. Itu mereka punya keyakinan yang sama, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan makhluk. Termasuk perbuatan makhluk. Dan yang keempat, akidahnya ahli kalam, Asy'ariyah wa Maturidiyah. Di sini ada perbedaan antara Jabariyah dengan Asy'ariyah, walaupun tidak semua Asy'ariyahnya sama. Nah, Imam Haramain gurunya Imam Ghazali yang lahir tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah, dalam kitab beliau Ar-Risalatu An-Nizamiyah, dikutip dari kitab tersebut, beliau mengatakan, beliau ini Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan makhluk, namun Allah berikan sedikit potensi bagi mereka untuk memilih. Itu pernyataan Imam Haramain. Memang Allah yang ciptakan itu, tapi ada pilihan untuk kita memilih sekian persen. Kalau mau kita jadi orang kaya raya, harus kerja keras, walaupun sifatnya tidak mutlak dengan kerja keras dia bisa kaya. Karena banyak orang kerja keras gak kaya juga. Kalau memang karena kekuatan makhluk, semua orang yang kerja keras bisa kaya. Tapi kenyataannya tidak juga. Ada yang kaya, ada yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu menunjukkan bahwa kekuatannya itu, rizki itu bukan dari kekuatannya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sekian persen potensi. Ikhtiar itu bisa memberikan efek. Itu pernyataan Imam Haramain. Kalau Mu'tazilah berbeda. Allah tidak menciptakan perbuatan kita. Kalau kita mau berhasil di dalam sesuatu usaha, maka kita yang menciptakan perbuatan itu untuk bisa berhasil mencapai kesuksesan di dalam usaha. Itu pernyataan Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ulama Mu'tazilah namanya Abdul Jabbar. Beliau ini mazhab Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazili. Figinya Syafi'i, akidahnya Mu'tazili. Punya kitab usul fikih. Kitab usul fikih yang menjadi induk 4 kitab. Yang pertama namanya Kitabul Umad fi Usulil Fikih, karya Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yang kedua kitab berjudul Al-Mu'tamad, karya Abul Husain Al-Basri Al-Hanafi. Yang ketiga kitab usul fikih berjudul Al-Burhan, karya Imam Haramain. Yang keempat kitab fikih berjudul Al-Mustashfa, karya Imam Al-Ghazali. Ini 4 kitab induk usul fikih, khususnya di abad ke-4 ke-5 Hijriah. Ternyata 2 diantaranya Mu'tazili, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Mu'tazili. Jadi tidak semua yang Syafi'i dia Asy'ari. Tidak semuanya yang ikut mazhab Hambali akidahnya benar. Ada yang Mujassimah dari Hambali. Tidak semuanya akidahnya pengikut mazhab Hanafi akidahnya benar seperti Imam Abu Hanifah. Tidak seperti Abul Husain Al-Basri. Mazhabnya Hanafi, akidahnya Mu'tazili. Kalau Imam Ghazali, Imam Haramain, mereka Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Nah, kesimpulan ini dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir. Yang pertama,
Perbuatan kita, perbuatan makhluk yang menciptakannya Allah. Namun Allah berikan sekian persen dengan menciptakan akal memilih mana yang takdir baik untuk kita dan mana yang takdir buruk untuk kita. Jadi kalau kita beranggapan mutlak, fatalism, jadinya Jabariyah. Sudah, kenapa engkau harus ahli ibadah? Kalau memang sudah ditakdirkan neraka, percuma. Kenapa engkau takut maksiat? Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, engkau penghuni surga, engkau masuk surga. Nah, ini adalah pemahaman Jabariyah yang menyimpang. Kita tidak tahu tentang takdir. Kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik. Berbuat baik itu mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Maka pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah memerintahkan kita untuk beramal baik. Karena dengan amal baik itulah kita memilih takdir baik. Melakukan amal buruk, kita sudah memilih takdir buruk untuk diri kita. Dan itu terjadi di masa sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab waktu menjabat sebagai khalifah, beliau dapat informasi di Syam itu kena wabah taun. Wabah taun, semacam virus di zaman itu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pergi dengan rombongan sahabat ingin datang ke Syam, melihat situasi yang terjadi di sana seperti apa, korban-korbannya, ingin cari tahu keadaan rakyatnya yang ada di Syam yang terkena wabah taun, virus. Namanya virus taun atau wabah taun. Sampai di tengah jalan, Sayyidina Umar mengumpulkan beberapa orang sahabat musyawarah. Bagaimana ini, kita lanjut pergi ke Syam? Sebagian sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu penyakit menular. Kalau kita ke sana, dikhawatirkan kita juga akan terkena penyakit tersebut. Satu kelompok sahabat ini mengatakan lebih baik kita pulang ke Madinah, jangan pergi ke Syam. Kelompok kedua mengatakan apa? Ya Amirul Mukminin, lanjut perjalanan ke Syam. Kalau memang Allah takdirkan kita tidak meninggal, kita tidak akan meninggal. Kita akan selamat. Maka Sayyidina Umar menimbang-nimbang dua pendapat ini. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, jika ada dari satu negeri terkena wabah taun, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Dan orang yang kena jangan keluar. Saya mendengar Nabi mengatakan demikian. Sayyidina Umar mengatakan, ada saksinya tidak? Apakah benar Rasulullah mengatakan demikian? Dipanggil saksi, ternyata ada saksinya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu kita pindah dari takdir buruk menuju ke takdir baik. Kita pindah dari takdir buruk menuju ke takdir yang baik. Maknanya takdir buruk, kita lanjut perjalanan ke Syam. Sudah tahu di situ bahaya. Kenapa harus ke sana? Berarti sudah memilih takdir buruk. Maka kita kembali ke Madinah. Makna kembali ke Madinah, kita menghindari wabah tersebut, menghindari takdir buruk tersebut, maka kembali ke Madinah. Itulah namanya takdir baik. Nah, dari riwayat ini ada kalangan para ulama ahli kalam mengatakan, kita walaupun Allah ciptakan perbuatan kita, tapi Allah berikan akal kepada kita untuk bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Kalau baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Makanya ada satu sunnah solat. Sunnah solat namanya solat al-istikharah. Solat al-istikharah. Apa arti solat al-istikharah? Solat untuk memilih sesuatu yang baik. Libatkan Allah, Allah pilih yang baik. Jika ada dua problem yang dua-duanya belum jelas kebaikannya, maka dia libatkan Allah dalam solat istikharah. Nanti Allah kuatkan hatinya, kau pilih yang ini baik, maka itu baik. Nah, ini artinya apa? Ada pilihan.
dari kekuatan sekian persen, tapi hakikatnya adalah fa'alun lima yurid. Hakikatnya fa'alun lima yurid. Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Itu. Nah, ini hanya pengantar dari masalah af'alul khalqi. Kalau mau lebih dalam itu harus belajar ilmu itu secara khusus. Makanya ada jurusan khusus di dalam ilmu agama namanya usuluddin. Namanya usuluddin, yaitu membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.